Bulan Rajab itu bulan perjumpaan, bulan pertemuan. Bulan pertemuan. Pertemuan apa? Satu, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul. Dengan para nabi dan rasul. Yang kedua, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertemuan Rasulullah dengan nabi dan rasul. Yang kedua, pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang agung-agung. Orang pengen ketemu presiden, pengen ketemu gubernur, ya. Nah, kalau ketemu para nabi pengen enggak? Ketemu Allah Ta'ala, apalagi gitu ya. Dan itu didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Nah, pertemuan ini ada asal usulnya, ada tahapannya, ada caranya. Nabi kan ketika diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apakah ada kalimat Nabi akan bertemu para nabi di Masjidil Aqsa? Enggak ada. Agenda pertemuan Nabi dan Rasul di Masjidil Aqsa? Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Yang ada pokoknya diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ujuk-ujuk di sana, tiba-tiba di sana sudah kumpul para nabi dan Rasul. Betul begitu kan? Nah, yang pengen saya petik dan saya sampaikan pada sore hari ini cuman satu hal. Satu hal. Ternyata Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum ketemu dengan para nabi dan rasul untuk menjelajahi, mengunjungi napak tilas nabi dan rasul tersebut. Jadi Nabi itu dibawa ke Palestina dulu, bukan ke Masjidil Aqsa. Dibawa ke Palestina kemana? Ke Bethlehem, ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dibawa ke rumah lahirnya Nabi Isa. Suruh sholat di situ. Nih loh tempatnya Nabi Isa. Ya, muliakan nih tempat lahirnya Nabi Isa. Agungkan nih tempat lahirnya Nabi Isa. Ngagungkan dengan apa? Sholat di situ. Ini pengagungan yang luar biasa, bukan sekedar doa di situ, bahkan sholat. Doa yang paling utama adalah sholat. Kemudian Rasulullah diajak ke Bukit Tursina, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah disuruh sholihuna, sholatlah di sini. Rasul mengunjungi tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Bahkan Rasul diajak melewati dan mampir ke makamnya Nabi Musa alaihissalam yang tidak jauh dari Baitul Maqdis, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Nabi Musa itu wasiat kalau wafat minta dimakamkan dari Masjidil Aqsa sejauh lemparan batu. Dulu nggak ada meteran, jadi kalau mengukur tuh lempar batu agak keras, jauhnya berapa meter, umumnya lemparan manusia. Nabi Musa minta dimakamkan sejauh itu, artinya di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah lihat Nabi Musa lagi sholat di makamnya, Nabi Musa lagi sholat di makamnya. Setelah keliling ke tempat-tempat bersejarah, ya, tempat-tempat yang mengandung nilai di sisi Allah Ta'ala, baru masuk Masjidil Aqsa. Di situ ketemu Nabi dan Rasul, dan beliau SAW sholat sebagai imam. Nah, ini yang harus kita tiru. Jadi kalau kita ini pengen ketemu orang-orang soleh, ya, pengen ketemu para wali, tempat-tempat beliau ya dikunjungi. Oh, pengen ketemu Mbah Hasyim Asy'ari gitu misalnya, ya datang ke pesantrennya, tempatnya beliau ngajar di mana, buku yang beliau gunakan untuk mengajar, buku yang beliau tulis, yaitu pelajari, ya, bukunya dipelajari. Pengen ketemu misalnya dengan Imam Syafi'i, ya berangkat ke Mesir, ya berangkat ke Mesir. Orang berangkat ke Eropa aja ngeluarkan duit cuma nonton patung Liberty, menonton Menara Eiffel ditonton, patung Liberty ditonton, ya. Lalu walaleh, gak bawa manfaat, gak bawa bencana, artinya suatu yang biasa-biasa saja, itu ditonton, ya, ditonton. Kalau nontonnya gunung, ya, itu masih oke, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan. Tapi nonton patung, nonton menara, bukan gak boleh, ya. Yang seperti itu aja manusia mau, mengeluarkan duit banyak mau. Tapi kenapa kok nggak mau mengeluarkan duit banyak? Pergi itu sana ke tempat di mana Imam Syafi'i mengajar. Pergi itu ke sana di tempat Imam Malik mengajar. Pergi ke sana
di tempat Imam Nawawi mengajar. Pergi ke sana, di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasa mengajar. Oh tinggalnya di sini, oh ngajarnya di sini, oh belajarnya di sini. Kunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut. Dengan jalan-jalan mengunjungi tempat bersejarah, nanti hasilnya Allah akan pertemukan kita dengan yang kita kunjungi. Dengan yang kita kunjungi. Kalau kita mau mengunjungi, maka kita akan dikunjungi. Kalau kita mau mengunjungi, kita akan dikunjungi. Makanya umat Islam di Indonesia ini kan dari tahun ke tahun turun temurun diajari untuk berkunjung ke makamnya Sunan Ampel, berkunjung makamnya Sunan Bonang, berkunjung ke makamnya Sunan Kudus, berkunjung ke makamnya para wali. Untuk apa? Ya napak tilas, meniru Nabi Muhammad SAW ketika mengunjungi para anbiya wal mursalin. Harapannya apa? Nanti kita dikunjungi, ya ketemu, bisa dalam mimpi ketemu, atau nanti kita ketika sakaratul maut ditemuin, atau nanti setelah meninggal dunia ketemu. Nah kalau ketemu manfaatnya apa? Ya nikmat toh. Ketemu orang soleh berarti kan gak ketemu yang medeni, betul kan ya? Dikubur ketemu para wali berarti kan orang baik. Dikubur ketemunya sama yang gebuki kan ya naudzubillah min dzalik. Dan itu hikmah dari Isra dan Mi'raj, perjalanan mengunjungi orang-orang yang mulia, tempat-tempat yang mulia. Hasilnya ketemu dengan manusia-manusia yang mulia. Jelas ibu-ibu? Jelas. Hikmahnya sederhana toh? Nggak usah yang besar-besar dulu. Ini besar tapi nggak usah yang langsung puncak. Sholat kan udah sering ya. Nah kalau yang ini kan jarang dibahas toh? Jarang. Sekarang jenengan lihat di Solo, yang dekat aja di Solo. Mana ya nampak tilasnya orang soleh di Solo? Ya kan ada tuh nampak tilas orang-orang soleh di Solo. Oh lihat yang di Surabaya. Mana ya nampak tilasnya orang-orang soleh di Surabaya? Yang di Jakarta. Mana ya nampak tilasnya orang-orang soleh di Jakarta?